Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman serta sahabat-sahabatku semuanya. Nah, pada kesempatan malam ini saya akan memberikan sharing video khususnya buat teman-teman yang ingin pulang ke kampung halaman masing-masing ya. Seperti mana yang kita ketahui, syaratnya teman-teman mempunyai dokumen yang masih berlaku baik berupa paspor maupun SPLP, meskipun visanya itu sudah mati. Jadi teman-teman lakukan prosedurnya secara pelan-pelan ya, dari paspor maupun SPLP. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus mendaftar STO ya, temu janji online. Itu prosedurnya saat ini. Teman-teman nggak bisa langsung pergi ke Jabatan Imigrasi ke sana, nanti teman-teman bisa ditolak ya, karena prosedurnya adalah teman-teman harus temu janji secara online terlebih dahulu. Sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang baru bergabung dan singgah di channel ini, silahkan langsung saja ya dibantu subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya. Dalam video tutorial ini teman-teman bisa melakukannya sendiri ya, melalui HP-nya masing-masing. Teman-teman yang overstay-nya itu adalah kurang dari 1 tahun, teman-teman bisa melakukan STO di Ibu Pejabat Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang kurang dari 1 tahun ya. Nah, jika dekat dari Ibu Pejabat Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, teman-teman bisa mengambil STO di sana. Oleh karena itu teman-teman bisa mempelajari video ini kemudian mempraktekannya sendiri, nggak perlu meminta agen atau calo ya. Nanti biayanya bisa berdampak banyak di waktu proses kepulangan teman-teman. Oleh karena itu silakan disimak videonya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Gunakan browser yang ada di HP teman-teman ya. Biasanya itu ada Google Chrome, gunakan itu saja. Kalau sudah ada, teman-teman langsung tekan saja di Google Chrome ya. Nah, di dalam carian Google itu teman-teman masukkan STO 2.0 ya. Nah, 2.0, kemudian kita tunggu. Nah, kalau sudah ada itu alamatnya sto.imi.gov.my ya. Ini laman STO-nya. Seperti ini tampilan kalau kita buka di HP kita ya. Dan ada yang fitur book my appointment, set my appointment, reschedule my appointment. Teman-teman yang mau daftar itu teman-teman pilih yang book my appointment. Nah, tunggu sebentar, nanti ada tulisan appointment applicant. Nah, ini type of appointment, teman-teman tekan saja kategori pemohon ini, teman-teman pilih foreigner, valid paspor, teman-teman pilih itu. Kemudian teman-teman masukkan paspor teman-teman ya, nomor paspor atau nomor SPLP teman-teman masukkan. Kemudian di bawahnya itu teman-teman nama penuh yang sesuai dengan dokumennya masing-masing ya. Nah, kalau sudah teman-teman masukkan nomor paspor dan nama lengkap, teman-teman lanjutkan dengan menekan next ya. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan jabatan imigrasi negeri masing-masing ya, yang terdekat dengan teman-teman. Ini yang berada di GL itu khususnya yang overstay-nya itu kurang dari 1 tahun ya. Kalau lebih dari 1 tahun sebaiknya di Putrajaya ya. Nah, teman-teman pilih jabatan Ibu Pejabat Negerinya di mana. Kalau di teman-teman yang berada di area Kuala Lumpur dan sekitarnya, teman-teman pilih yang Kuala Lumpur yang kurang dari 1 tahun ya. Selanjutnya untuk brand atau cawangannya itu teman-teman tekan saja, silakan pilih Ibu Pejabat Imigrasi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ya. Sedangkan urus niaga atau pelayanannya teman-teman pilih di bagian penguat kuasa ya, semakan pembayaran compound ya. Setelah itu di bagian slot appointment teman-teman tekan saja dan pilih jam yang tersedia ya. Misalnya pukul 8 kita pilih apakah tersedia. Nah, kalau pukul 8 itu waktunya kita ada ya. Ini ada di tanggal 11 bulan 5 ya. Kalau kita pilih di jam lain misalnya akan tersedia pada tanggal 12 ya. Kalau untuk yang lain misalnya tak pukul 9.30, nah ini dapat tanggal 16. Dan coba kita pilih yang jam 8 pukul ini 8, maka yang waktu yang tersedia yang paling cepat ini ya adalah hari Jumat tanggal 12 bulan 5 ya.
Nah, setelah itu teman-teman lanjutkan dengan menekan tombol next. Nah, ini adalah kontak informasi yang benar-benar harus teman-teman sesuaikan dengan data pribadi teman-teman ya. Isi semuanya dari alamat pemohon, kemudian kota, kode pos, negeri, nomor telepon, dan juga email ya. Ini yang harus teman-teman isi dengan betul. Jika sudah teman-teman isi secara betul semuanya ya, teman-teman teruskan dengan menekan tombol next ya. Nah, ini adalah syarat dan ketentuan yang harus teman-teman baca terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di bagian putih kotak ini yang harus teman-teman centang ya. Teman-teman centang terlebih dahulu, tekan saja hingga berwarna biru seperti ini. Nah, kemudian teman-teman lanjutkan dengan menekan tombol submit ya. Nah, adakah Anda pasti? Teruskan dengan tombol OK. Nah, teman-teman tunggu terlebih dahulu sampai keluar seperti ini. Nah, temu janji berjaya, dan ini nanti akan dimasukkan yang akan diantar ke email juga ya. Nanti teman-teman lanjutkan dengan OK saja. Nah, teman-teman geser slipnya seperti ini ya. Teman-teman baca pelan-pelan saja. Nah, kemudian untuk butiran temu janji selain yang teman-teman terima di email, pada nomor 4 itu teman-teman harus mencetak slip temu janjinya ya di bagian fitur check my appointment ya. Nah, di fitur check my appointment itu contohnya teman-teman kembali di bagian SDO tadi ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman cek di bagian check my appointment ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memasukkan nomor appointment referensi. Teman-teman bisa menggunakan atau memasukkan nomor paspor juga bisa ya. Teman-teman memasukkan nomor paspor, teman-teman tekan tombol search ya. Nah, di sini tekan saja di bagian print ya. Teman-teman tekan saja di print itu. Nah, seperti ini yang harus teman-teman print ya. Dan slip ini nanti yang harus teman-teman print, kemudian teman-teman bawa beserta dengan dokumen yang asli yang masih berlaku tentunya ke Jabatan Imigrasi Kuala Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ya. Semoga tutorial dan pembelajaran ini berguna buat teman-teman semuanya. Nah, itu tadi ya teman-teman tutorial cara daftar SDO temu janji di Ibu Pejabat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi teman-teman yang overstay-nya itu kurang dari masa 1 tahun. Teman-teman bisa mengambil SDO di sana. Jadi ada yang perlu teman-teman tanyakan, silakan tulis pertanyaan teman-teman di bawah video ini. Jika ingin menghubungi saya, teman-teman bisa DM, follow Instagram saya di @kuli_bank ya. Jadi kita akan bergabung di sana, teman-teman bisa menanyakan secara pribadi, dan tentunya kita akan jumpa kembali di video yang akan datang. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.